Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam, iman, taufik, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh yang kita lakukan dan menganugerahkan nikmat istiqamah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk mengikhlaskan niatnya masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang babu sholatil jama'ati wal imamah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naqi. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Qala wasdawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, russu ngrapetna sapa sira kabeh sufufakum ing pira-pira barisan sira kabeh.
wa qaribu lan nyedekno sapa sira kabeh bainaha ing dalem antarane sufuf wa hadzu lan nglurusna sapa sira bil a'naqi kelawan pira-pira gulu mancerna sapa sira bil a'naqi kelawan gulu rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Russu sufufakum." Rapatkanlah barisan kalian, wa qaribu dan dekatkanlah di antara saf-saf kalian, wa hadzu bil a'naqi dan sejajarkanlah dengan leher-leher kalian. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang hadis ini, dalam pertemuan sebelumnya ada satu hadis yang belum kita jelaskan, yaitu hadis riwayat Ibnu Hibban dari Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ta'ummanna imra'atun rajulan wala a'rabiyyun muhajiran wala fajirun mu'minan. Seorang perempuan itu tidak mengimami seorang laki-laki. Artinya seorang perempuan tidak boleh dan tidak sah menjadi imam bagi seorang laki-laki atau bagi kaum laki-laki. Kemarin sudah kita jelaskan, meskipun laki-laki itu adalah anak kecil, tetapi dia sudah mumayyiz, maka dia yang bertindak sebagai imam bagi perempuan atau bagi kaum perempuan secara umum. Kita harus mewaspadai yang dulu kita telah sampaikan, paham baru yang atas nama kesetaraan gender, kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan, kemudian ada kaum perempuan yang mengklaim bahwa seorang perempuan pun bisa menjadi imam sholat. Bahkan di barat sudah dipraktekkan, ada seorang yang mengaku sebagai muslimah, kemudian dia melaksanakan sholat Jumat, dia yang jadi imam, dia yang jadi khatib. Ini jelas melanggar ketentuan yang telah ditentukan oleh syara. Dalam hadis ini secara terang dijelaskan wala ta'ummanna imra'atun rajulan. Maka enggak boleh seorang perempuan menjadi imam bagi kaum laki-laki. Wala a'rabiyyun muhajiran. A'rabi makna dasarnya itu adalah orang Badui, biasa diartikan orang Badui. Orang Badui itu adalah orang yang hidup di pelosok daerah, di kampung-kampung. Itu namanya a'rabiyun. Tetapi yang dimaksud di sini adalah karena kebalikan dari muhajiran, wala a'rabiyyun muhajiran, maka yang dimaksud adalah orang yang tidak hijrah. Orang yang tidak hijrah itu tidak menjadi imam bagi orang yang hijrah. Di sini maksudnya orang yang hijrah itu diutamakan dari orang yang tidak hijrah, karena mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu memiliki keutamaan dibandingkan mereka yang tidak hijrah. Bahkan mereka yang hijrah lebih dulu itu memiliki keutamaan dibandingkan dengan mereka yang hijrahnya belakangan. Maka kemarin telah kita jelaskan, jika ada dua orang itu sama dalam hal bagusnya bacaan, kemudian juga sama dalam hal keluasan ilmu pengetahuan agamanya, bahkan kemudian juga mempertimbangkan mana yang lebih dulu hijrahnya. Karena itu orang yang lebih dulu hijrahnya itu memiliki kemuliaan lebih, keutamaan lebih. Demikian juga orang yang hijrah dan yang tidak hijrah. Orang yang hijrah memiliki keutamaan dibandingkan dengan yang tidak hijrah. Sehingga yang hijrah itu menjadi imam bagi yang tidak hijrah.
Hijrah yang dimaksud adalah dari Makkah ke Madinah, bukan hijrah secara umum dalam bahasa kita. Misalnya mereka yang pendatang, muhajir itu lebih utama dari penduduk setempat, bukan itu maknanya. Tetapi mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka memiliki keutamaan dibandingkan mereka yang tidak ikut hijrah. Wala fajirun mu'minan. Ini yang kita ingin tekankan. Wala fajirun mu'minan, dan orang fajir. Orang fajir yang dimaksud di sini orang yang fasik. Orang yang fasik itu tidak bisa menjadi imam bagi seorang mukmin yang tidak fasik. Atau bahkan apalagi orang kafir, maka dia tidak bisa menjadi imam bagi orang mukmin. Kalau orang fasik dijadikan sebagai imam, itu masih sah. Itu masih sah, asalkan dia muslim. Asalkan dia muslim, dia muslimun fasikun. Artinya seorang muslim pelaku dosa besar. Misalnya kita tahu tetangga kita, dia muslim tetapi dia pemabuk. Hari-harinya dia selalu minum khamr misalnya. Kita tahu itu. Berarti dia muslim fasik. Atau kita tahu tetangga kita dia muslim, tetapi hari-harinya suka berjudi. Suka berjudi. Atau dia suka berzina. Atau dia misalnya kerjanya adalah untuk riba, melakukan riba. Maka kita tahu dia muslim tetapi dia fasik. Maka dia tidak selayaknya kita jadi makmum bagi dia. Kita yang jadi imam baginya, bukan kita bermakmum kepada orang tersebut dalam sholat jamaah. Tetapi apabila kemudian kita bermakmum kepadanya, sholatnya sah. Sholatnya sah, hanya saja tidak berpahala. Karena sholat atau sholat berjamaah dengan bermakmum kepada imam yang fasik itu hukumnya adalah makruh. Jadi jamaah yang makruhah seperti yang sudah kita jelaskan di awal bab ini, yaitu bermakmum kepada imam yang fasik. Maka imam itu disyaratkan dia agar kita bisa bermakmum dan sah serta berpahala, maka dia harus seorang muslim yang tidak fasik. Tetapi apabila kita tidak mengetahui keadaannya, ini berlaku jika kita mengetahui keadaan orang tersebut. Yang jadi imam tetangga kita, teman kita yang kita tahu halnya misalnya. Kalau kita tahu kemudian kita melakukannya, maka jamaahnya makruhah, nggak ada pahalanya. Tetapi kalau kita nggak tahu, misalnya kita berada di kampung orang, kemudian ada orang sholat di depan kita, dia menjadi imam, kemudian kita langsung saja bermakmum kepadanya. Kita husnudzon, berprasangka buruk bahwa si imam itu lebih utama daripada aku, dia bukan orang fasik, maka kita nggak mengapa apabila kita bermakmum kepadanya dan tidak ada kemakruhan karena kita nggak mengetahui keadaan orang tersebut. Nah, maksudnya kita tidak harus cari tahu dulu. Kalau mau sholat jamaah, cari-cari dulu gimana, siapa dia, rumahnya mana, kerjaannya apa. Nggak jamaah-jamaah nanti kalau dia untuk meneliti siapa yang bertindak menjadi imam dan bagaimana sifat-sifatnya. Tetapi kita begitu datang misalnya ke suatu masjid, maka kita husnudzon, dia adalah muslim, dia adalah bukan orang yang fasik, maka saya bermakmum di belakangnya. Wala fajirun mu'minan bisa juga berarti bahwa kita ini tidak boleh bermakmum kepada orang kafir. Itu sudah pasti, sudah pasti. Artinya sudah pasti di sini yang kita maksud bahwa tidak sah
Kalau tadi kita katakan bermakmum kepada seorang muslim fasik, itu sah tetapi tidak berpahala. Kalau bermakmum kepada orang yang kafir, maka sholatnya tidak sah. Orang kafir sholat, kita sholat di belakangnya, nggak sah. Kenapa? Karena sholatnya orang kafir tidak sah. Kita sholat mengikuti orang yang sholatnya nggak sah, maka sholat kita menjadi tidak sah. Baik itu kafir asli, meskipun jarang ada orang kafir asli sholat, atau kafirnya kafir murtad. Murtadnya itu murtad dengan pindah agama, atau dia murtad dengan sebab tidak secara langsung mengatakan pindah agama, tetapi dia meyakini keyakinan yang kufur. KTP-nya tetap Islam, tertulis agama Islam, dia pun tetap mengatakan saya Muslim, tetapi dia meyakini keyakinan yang kufur, atau melakukan perbuatan yang kufur, atau mengucapkan ucapan yang kufur, maka orang tersebut menjadi murtad, kafir, nggak boleh kita sholat di belakangnya. Karena itulah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan al-mujassimu kafirun la tasihhus salatu khalfahu. Dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair dinukil oleh Al-Hafidz As-Suyuti. Al-mujassimu kafir, orang yang meyakini Allah itu jisim, dia adalah orang kafir, tidak boleh atau tidak sah sholat di belakangnya. Karena mujassim tidak menyembah Allah, tetapi menyembah selain Allah, menyembah sesuatu yang berupa jisim yang dia khayalkan sebagai Allah, padahal itu tidak ada wujudnya. Itu yang disembah seorang mujassim. Dia tidak menyembah Allah, menyembah selain Allah. Orang yang menyembah selain Allah itu bukan muslim. Kalau dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena syarat sahnya ibadah diantaranya harus dilakukan oleh seorang muslim. Seperti yang sering kita sampaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira." Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, "La tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud." Tidak sah suatu ibadah kecuali setelah mengenal zat yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengetahui imamnya seorang mujassim, imamnya adalah orang yang meyakini Allah itu jisim, imamnya kita tahu meyakini Allah itu bertempat di atas langit, atau dia meyakini Allah bersemayam di atas arsy. Imamnya kita tahu dia meyakini itu karena dia pernah menyampaikannya, menyampaikan keyakinan yang ada di dalam hatinya. Maka jangan bermakmum di belakangnya. Karena sholat di belakang orang yang kafir, bermakmum kepadanya, di belakangnya artinya bermakmum kepadanya, itu tidak sah. Hadirin rahimakumullah. Maka kalau imamnya seorang Wahabi yang meyakini keyakinan tasybih dan tajsim, maka jangan bermakmum kepadanya. Tidak mutlak, dia mengatakan saya Wahabi kemudian tidak sah sholat di belakangnya. Tetapi kalau Wahabi itu meyakini keyakinan tasybih dan tajsim, karena ada sebagian orang itu hanya mengklaim-klaim nama. Itu terjadi di mana-mana. Ada orang yang mengklaim sebagai Syiah tetapi tidak meyakini keyakinan Syiah. Ada orang yang mengklaim sebagai orang Mu'tazilah tetapi tidak meyakini keyakinan Mu'tazilah. Bahkan ada orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi tidak meyakini keyakinan
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada orang mengatakan saya Asy'ariyah tetapi dia tidak meyakini keyakinan Asy'ariyah. Ada orang mengatakan saya Wahabi tetapi dia tidak meyakini keyakinan Wahabi. Ada yang kayak begitu. Nah, kalau dia Wahabi meyakini paham atau akidah Wahabiyah yaitu tasbih dan tajsim, yang itu adalah paham yang kufur, maka kita tidak bermakmum kepadanya. Sekarang ini di Makkah, di Madinah dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Dikuasai oleh orang Wahabi. Kalau kita mengetahui bahwa imam-imam yang ada di sana itu tidak ditunjuk kecuali seorang Wahabi. Yang ditunjuk itu pasti Wahabi dan meyakini Allah itu serupa dengan makhluknya berupa jisim, maka kita jangan bermakmum kepadanya. Nah, jika kita mengetahuinya bahwa imamnya mujassim, bahwa imamnya musyabbih, maka kita nggak boleh bermakmum kepadanya. Tetapi apabila kita tidak, atau orang awam pada umumnya yang berangkat haji, umrah, mereka nggak tahu tentang kondisi imamnya, sehingga kemudian mereka bermakmum kepada mereka, maka itu berarti sholatnya tetap sah, karena mereka tidak mengetahui bahwa imamnya itu mujassim. Tapi bagi yang mengetahui bahwa imamnya itu mujassim, maka kita jangan sholat di belakangnya. Karena seorang mujassim itu menyembah selain Allah yang kita tidak boleh bermakmum kepadanya. Dan pada masa-masa sekarang di sana itu dikuasai oleh orang-orang mujassimah, musyabbihah dari kelompok Wahabiyah. Menguasainya mereka atas Makkah dan Madinah itu tidak menunjukkan bahwa mereka itu benar. Karena sebagian orang itu kemudian memiliki pemikiran, nggak mungkin mereka itu sesat, nggak mungkin mereka itu menyimpang, karena buktinya mereka itu ada di Makkah dan di Madinah. Bahkan banyak orang yang berangkat haji, umrah, kemudian pulang justru merubah amaliyah dan keyakinan yang telah mereka yakini sebelumnya, gara-gara melihat, oh ternyata yang di Makkah begini, ternyata yang di Madinah begini. Maka saya yang dulunya misalnya dalam hal amaliyah, misalnya dulunya kalau membaca Al-Fatihah pakai basmalah, begitu jamaah di sana ternyata nggak ada basmalahnya, ya udah di rumah nggak usah basmalah lagi misalnya. Ada orang yang kayak begitu, menjadikan bahwa karena tempatnya di sana, di Makkah dan Madinah, maka pasti benar. Maka tidak seperti itu. Karena al-ardu la tuqaddisu ahadan. Karena tempat, tanah itu tidak mensucikan seseorang. Tidak dengan sebab seseorang ada di suatu tempat maka dia menjadi benar. Itu tidak demikian. Karena Makkah itu sebelum Islam datang itu sudah dikuasai oleh orang-orang musyrik selama 300 tahun. 300 tahun lamanya sebelum Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sudah dikuasai oleh orang-orang musyrik 300 tahun. Bahkan berhala-berhala itu dipasang di sekitar Ka'bah, bahkan ada yang dimasukkan ke dalam Ka'bah. Apakah menunjukkan bahwa mereka itu benar, orang-orang musyrik itu, karena mereka menguasai Ka'bah, menguasai Makkah? Tentu saja tidak. Kemudian Islam datang pada masa Nabi Muhammad SAW, Makkah, Madinah dikuasai oleh umat Islam pada masa Khulafa Ar-Rasyidun, kemudian pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, berabad-abad lamanya Islam Makkah, Madinah dikuasai oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ratusan tahun lamanya. Baru kemudian sekitar 200 tahun yang lalu diambil alih oleh mereka kelompok musyabbihah mujassimah. Apakah kemudian yang
yang kebenaran itu menjadi berubah karena Makkah dan Madinah dikuasai oleh mereka? Tentu saja tidak. Nah, jadi bukan tempat yang kemudian menjadikan menjadikan parameter kebenaran dan kesalahan. Nah, tetapi tentu saja Al-Quran dan hadis sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Hadirin rahimakumullah, intinya kita jangan bermakmum kepada orang-orang yang jelas kafir. Jelas-jelas itu bagi kita. Kita tahu dia keyakinannya itu tajbih, tajsim. Udah jangan bermakmum kepada dia. Kita yang menjadi imam atau kita sholat sendiri tanpa bermakmum kepadanya. Kalau nanti misalnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi kita tahu oh imamnya ini Wahabi Mujassim, maka kita jamaah sendiri. Nah, kita bisa menjadi imam sholat di Makkah, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Sehingga ada sebagian teman mengatakan ini untuk guyonan tapi juga pas, dia mengatakan saya ini juga Imamul Haramain, imam Masjid Nabawi dan imam Masjidil Haram. Kenapa? Karena saya di sana sholat jadi imam juga bagi teman-temannya, bagi teman-temannya yang sholat di sana. Di Makkah di Masjidil Haram jadi imam, di Masjid Nabawi juga jadi imam bagi teman-temannya, sebab tidak bermakmum dengan mereka orang Wahabi. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis yang pagi hari ini kita baca. Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naqi. Rapatkan barisan kalian. Dalam sholat jamaah kita diperintahkan untuk merapatkan barisan. Wa qaribu, dan dekatkan di antara saf-saf itu, wa hadhu bil a'naq, sejajarkanlah dengan leher kalian. Nah, jadi dalam sholat jamaah makmum yang lebih dari satu, kalau seseorang itu berjamaah kemudian safnya itu atau yang makmumnya itu lebih dari satu, atau misalnya banyak makmumnya bersaf-saf misalnya, maka yang harus diperhatikan yang pertama bahwa saf itu harus dirapatkan dan diluruskan. Nah, saf itu dirapatkan dan diluruskan. Bukan hanya lurus tetapi juga rapat. Artinya antara satu orang dengan orang yang lainnya itu harus dirapatkan. Tidak ada faragh, tidak ada tempat yang kosong antara satu makmum dengan makmum yang lainnya. Ini harus diperhatikan. Karena ini akan mempengaruhi pahala dari sholat jamaah. Kalau misalnya antara satu orang dengan orang yang lain kemudian berjarak sehingga ada tempat kosong di antara keduanya, maka yang menempatinya nanti syaitan. Yang menempati tempat itu syaitan, yang menjadikan ini akan mempengaruhi pahala sholat yang dilakukan oleh seseorang dalam berjamaah itu. Maka harus dirapatkan. Tetapi merapatkan barisan ini bukan artinya seperti yang dipahami oleh orang Wahabi. Maka harus menginjak kaki temannya. Enggak. Orang Wahabi, dia kalau sholat di antara mereka kemudian memahami merapatkan barisan itu dengan menginjak kaki temannya di sebelahnya. Sebelah kanannya diinjak kakinya, sebelah kirinya diinjak. Akhirnya yang temannya enggak mau diinjak, kakinya digeser. Karena digeser, dia pun menggeser kakinya lagi. Akhirnya dia sholatnya mekakang. Jadi sholatnya kakinya sangat lebar. Kenapa? Karena dia memahami kakinya harus menginjak kaki temannya. Karena kakinya temannya nggak mau diinjak, yang kanan nggak mau diinjak, digeser ke sini, dia pun digeser lagi. Yang di sini nggak mau diinjak, digeser lagi, akhirnya dia begini sholatnya. Itu sering kita melihat kayak begitu. Jadi nggak harus menginjak kaki temannya untuk
untuk merapatkan barisan. Nah, cukup segini jarak antara satu kaki dengan kaki yang lainnya, tidak harus dilebarkan. Kemudian pundak disejajarkan dengan pundak, itu sudah rapat. Pokoknya sekira tidak ada ruangan kosong antara satu orang dengan orang yang lainnya, itu sudah mencukupi. Semampunya seseorang meluruskannya. Jika seseorang tingginya rata, maka pundaknya disejajarkan dengan pundaknya, lehernya disejajarkan dengan lehernya. Itu jika orangnya tingginya rata. Kalau yang satu pendek misalnya, itu ya diperkirakan saja. Diperkirakan saja bahwa lehernya sejajar dengan leher orang tersebut. Nggak harus kemudian sama persis, karena di sini kan dikatakan wahadzu bil a'naq, bukan berarti lehernya harus sejajar persis dengan leher temannya. Nanti kalau harus sejajar persis, yang tinggi harus merunduk biar lurus dengan leher temannya. Nggak seperti itu. Maksudnya adalah semampu mungkin itu dirapatkan. Barisan itu dirapatkan, jangan ada sampai kekosongan antara satu makmum dengan makmum yang lain. Kemudian antara shaf yang pertama dengan shaf yang belakangnya juga jangan terlalu jauh, jangan lebih dari 3 dhira' antara shaf pertama dengan shaf yang kedua, shaf kedua dengan shaf ketiga, dan seterusnya. Karena itulah maka imam biasanya sebelum sholat itu memberikan aba-aba dengan mengatakan sawu sufufakum atau istawu sufufakum atau russu sufufakum. Mengucapkan kata-kata seperti itu memberikan komando agar kita merapatkan dan meluruskan barisan dalam shaf. Ini sangat penting untuk diperhatikan untuk kesempurnaan dalam sholat jamaah. Karena di daerah kita banyak yang nggak memperhatikan ini. Kadang sholat itu antara satu makmum dengan makmum yang lain itu berjarak, banyak yang kosong-kosong. Bahkan sebagian ada orang yang dia sholat di depan belum penuh, dia sholat di belakang. Ada yang seperti itu. Dan itu tidak sempurna nanti pahala dari sholat jamaah yang dilakukannya. Jadi intinya hadis ini memerintahkan kepada kita dalam sholat jamaah agar meluruskan dan merapatkan barisan dalam sholat. Kita lanjutkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal awwaluha. Khairu sufufir rijal utawi luweh bagus-baguse pira-pira barisane wong lanang iku awwaluha awale sufuf. Wa syarruha lan utawi ala-alane sufufur rijal iku akhiruha akhire sufuf. Wa khairu sufufin nisa'i utawi luweh bagus-baguse barisane wong wadon iku akhiruha akhire sufuf. Wa syarruha lan utawi luweh ala-alane sufufun nisa iku awwaluha awale sufuf. Rawahu Muslimun. Sebaik-baik shaf atau barisannya laki-laki itu di bagian depan. Dan seburuk-buruknya, seburuk-buruk di sini artinya bukan berarti haram, tetapi yang mendekati fitnah itu adalah di akhirnya. Sebaik-baik shafnya perempuan itu di akhirnya, dan yang buruk-buruknya itu di awalnya. Ini berkaitan dengan masalah, bukan masalah halal dan haram, tetapi berkaitan dengan permasalahan fitnah antara laki-laki dan perempuan.
Karena fitnah antara laki-laki dan perempuan ini sudah terjadi sejak pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai turun ayat yang berkenaan dengan masalah itu. Di mana dahulu pernah terjadi ada kaum laki-laki dari kalangan para sahabat masa Nabi, artinya juga mereka para sahabat. Karena para sahabat itu tidak satu tingkatan dari sisi keutamaannya. Ada yang mereka soleh, aulia, solihin. Ada juga yang mereka itu yang fasik, yang suka melakukan dosa, itu juga ada. Bahkan pada zaman Nabi ada yang mencuri, ada yang berzina, sehingga ditegakkan had terhadap mereka. Nah, dalam masalah ini juga pada masa Nabi, ketika umat Islam itu sholat jamaah, laki-laki kan safnya berada di depan. Ini aturan dalam syariat Islam itu begitu. Laki-laki berada di depan, perempuan ada di belakang. Itu aturan yang dipraktekkan di zaman Nabi dan sudah juga dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Laki-laki di depan, kemudian perempuan di belakang. Nah, pada masa itu ada sebagian kaum laki-laki yang nakal, yang mereka sengaja datang untuk ke masjid untuk sholat jamaah itu belakangan. Dia sengaja datang agak akhir, terlambat. Bukan terlambat betulan, tapi sengaja terlambat. Tujuannya adalah agar dia bisa sholat di shaf paling akhir. Kenapa? Agar nanti kalau dia waktu rukuk, dia bisa melihat perempuan di belakangnya lewat lewat sela-sela ketiaknya. Jadi waktu dia rukuk, dia bisa lihat ada perempuan yang cantik di belakangnya. Karena shaf perempuan ada di belakang kaum laki-laki. Maka dia bisa melihat nanti perempuan yang ada di belakangnya. Ada yang kayak begitu sampai kemudian turun ayat yang menegur tentang permasalahan tersebut. Nah, sehingga dikatakan di sini shaf yang paling baik bagi laki-laki yang di depan. Yang paling buruk yang di belakang. Artinya yang di belakang itu akan lebih dekat dengan fitnah. Maka sebaiknya di depan untuk laki-laki. Kalau perempuan yang paling buruk itu di depan. Karena kalau di depan perempuan bisa lihat, oh si fulan. Laki-laki dilihat di depannya, oh si fulan datang dan sebagainya. Jadi nggak khusyuk dia, dia akan melihat kaum laki-laki yang ada di depannya. Oh si fulan tinggi ya, tinggi juga dia. Bisa si fulan pendek ya, dan seterusnya. Dia akan menilai seperti itu dan itu akan menimbulkan fitnah. Nah, karena itulah aturannya barisan terdepan itu adalah kaum laki-laki dewasa. Jadi kalau seseorang itu sholat jamaah, maka di depan laki-laki yang dewasa. Kemudian di belakangnya baru yang anak-anak. Misalnya ada anak-anak yang sudah mumayyiz ikut sholat. Kemarin sudah kita jelaskan, kalau anak kecil belum mumayyiz tidak dibawa ke masjid. Tetapi kalau dia sudah mumayyiz, sholatnya sudah sah, maka dia diajarkan untuk pergi ke masjid untuk melakukan sholat jamaah. Tapi posisi dia itu berada di belakang orang dewasa. Jadi orang dewasa dulu, kemudian baru anak-anak, baru kemudian perempuan. Jadi nanti perempuannya yang dilihatkan di depannya itu anak-anak. Jadi itu urutannya dan tidak kaum perempuan itu sejajar dengan kaum laki-laki. Meskipun di depan itu misalnya safnya kosong, misalnya di situ ada imam, kemudian 2 orang makmum.
tempatnya masih kosong. Kaum perempuan tidak kemudian ngambil tempat setara atau sejajar dengan laki-laki, alasannya softnya masih ada, tetapi dia berdiri di belakangnya. Itu untuk urutan daripada softnya. Hadirin rahimakumullah, ini juga harus diperhatikan karena pada akhir-akhir ini juga banyak yang kemudian orang softnya tidak karu-karuan. Pertama dari sisi kerapatan dan kelurusan itu tidak diperhatikan. Yang kedua terkadang anak-anak itu ada di belakang imam sholatnya. Anak-anak bahkan anak-anak kadang belum balik, kadang belum mumayyiz, kadang datang ke masjid sholatnya di depan, di shaf yang depan, kemudian di belakangnya itu orang tua. Itu tidak selayaknya seperti itu, yang urutan yang pas. Tetapi masalahnya terkadang yang tua datangnya belakangan, ini yang jadi masalah. Ini sholatnya sudah mulai, yang ada anak-anak, akhirnya dia berada di depan, shaf depan, orang tua datang belakangan, akhirnya berada di shaf yang kedua. Ini juga masalah tersendiri. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi hadis berikutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala shallaitu ma'a Rasulillah. Shallaitu wassalat sapa ingsun Ibnu Abbas ma'a Rasulillah sartane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin ing dalem wengi suci. Faqumtu mongko jumeneng sapa ingsun an yasarihi saking arah kiwane Kanjeng Nabi. Fa akhadha mongko ngalap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si kelawan sirah ingsun min warai saking buri ingsun faja'alani mongko ndateaken sapa Rasulullah ing ingsun an yaminihi saking sisih tengene Kanjeng Nabi. Muttafaqun alaihi. Ibnu Abbas mengatakan, aku sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam. Nah, ini di sholatnya berada di rumahnya Maimunah. Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas. Beliau sholat bersama Nabi di suatu malam. Berarti cuma 2 orang, Nabi dengan Ibnu Abbas. Kemudian beliau menceritakan, aku berdiri berada di sisi kirinya Nabi. Nabi sholat, dia berada di sisi kirinya, bukan di sisi kanannya. Nah, kemudian Nabi itu menjadikan aku, maksudnya menjadikan aku itu berada di sisi kanan. Nah, maka ini menunjukkan, hadirin rahimakumullah, menunjukkan kalau seseorang itu sholat berdua, sholat berjamaah berdua saja, maka di mana posisi makmum berada di kanan. Ini dari sisi aturan. Ini aturannya bukan syarat sah atau yang kemudian jika tidak dilakukan tidak sah. Tetapi dari sisi keutamaan aturannya, kalau sholat jamaah 2 orang, maka makmumnya berada di sebelah kanan. Bukan di sebelah kiri, tetapi berada di sebelah kanan. Apabila makmumnya itu banyak, maka pertama kali ada dimulai dari belakang imam. Satu orang itu berdiri sejajar dengan imam, kemudian diisi yang sebelah kanan sampai penuh. Baru kemudian diisi sebelah kiri sampai penuh. Jika belum penuh, meskipun panjang, maka harus dipenuhkan dulu di shaf yang pertama. Tidak berpindah ke shaf yang kedua. Meskipun panjang, misalnya masjidnya panjang sekali, atau di sini misalnya, maka dipenuhkan dulu satu shaf sampai penuh, baru berpindah ke shaf yang kedua. Tapi dimulai dari mana? Dari kanan dulu. Kanan sampai pol,
sampai penuh baru ke kiri. Ada posisi, kalau banyak posisi makmum itu terlebih dahulu satu orang di belakang imam persis, kemudian ke kanan baru ke kiri. Baru kemudian di belakangnya juga demikian, dari di belakang imam kemudian ke kanan baru ke kiri. Itu aturan yang lebih utama seperti itu dalam sholat jamaah. Ini seperti yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang sholat yang dilakukan dua orang. Hadis yang berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu taala anhu, Anas maksudnya Anas bin Malik. Qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqumtu mongko ngadeg utawa jumeneng sapa ingsun, wa yatimun lan anak yatim iku khalfahu ing dalem burine Kanjeng Nabi. Wa Ummu Sulaimin lan Ummu Sulaim iku khalfana ing dalem burine kita. Muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat. Dan aku berdiri, aku dan seorang yatim itu berdiri di belakang Nabi, dan Ummu Sulaim itu berada di belakang kami. Berarti berapa orang nih? 3 orang, tapi ada 1 perempuan. 4, seluruhnya 4. Rasulullah, Anas bin Malik, kemudian seorang anak yatim, kemudian Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibu dari Anas bin Malik. Ibu dari Anas bin Malik, namanya Ummu Sulaim. Di sini dijelaskan ada Ummu Sulaim yang perempuan, meskipun di depan ada dua orang, tentunya bisa seandainya Ummu Sulaim berada di barisannya Anas bin Malik, itu bisa, tetapi kemudian tidak dilakukan, berada di belakangnya. Nah, itu yang tadi menunjukkan apa yang telah kita sampaikan tadi, bahwa untuk perempuan dia berada di belakangnya laki-laki, tidak berada sejajar dengan laki-laki, meskipun di depan itu masih ada tempat yang kosong. Di belakang Nabi tadi ada 2, yaitu Anas bin Malik. Padahal Anas bin Malik di sini adalah putra dari Ummu Sulaim. Tetapi Ummu Sulaim kemudian berdiri posisinya berada di belakang Ummu Sulaim dan seorang yatim. Di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini menunjukkan bahwa perempuan itu berada di belakang laki-laki. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa anak kecil yang sudah mumayyiz, tadi wayatim, dia anak kecil sudah mumayyiz yang dimaksud di situ, tetapi dia belum baligh. Karena jika sudah baligh dia bukan yatim namanya. Kita tahu bahwa yatim itu adalah seorang yang tinggal mati oleh bapaknya dan dia belum baligh. Itu namanya yatim. Kalau sudah baligh tidak disebut yatim lagi. Misalnya ada orang tua bapaknya meninggal, dia bukan anak yatim. Kemudian disantuni, dipanggil, kenapa saya anak yatim? Kenapa bapak saya meninggal? Bukan anak yatim kalau sudah tua, pokoknya sudah baligh bukan anak yatim lagi. Ini juga penting ya untuk disampaikan, karena terkadang ada orang memberikan santunan anak yatim yang didatangkan yang anak-anak sudah SMA, bahkan sebagian sudah kuliah,
judulnya Santunan Anak Yatim. Yang datang anak SMA, anak mahasiswa. Jelas mahasiswa anak SMA mereka sudah balik. Maka nggak boleh kemudian disantuni dengan uang yang didapatkan atas nama anak yatim. Orang mereka memberi itu sebagai santunan anak yatim. Ternyata oleh panitianya dibagikan kepada yang nggak yatim. Nah itu bahaya. Karena nanti akan ada orang yang memakan barang milik anak yatim bi ghairi haq. Nah, harus diperhatikan kalau memang orang berinfak untuk anak yatim hanya diberikan kepada yang yatim, yang belum balik tadi, yang sudah besar nggak bisa dikasih. Maka kalau mau memberikan santunan juga kepada mereka yang nggak yatim, kepada mereka yang du'afa, kepada mereka yang miskin, maka harus jelas orang-orang mana yang untuk anak yatim, mana yang untuk orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, miskin, itu disendirikan. Oh ini orang berinfak untuk anak yatim, ini orang berinfak untuk orang miskin, fakir miskin. Harus disendirikan agar nanti seseorang tidak memakan harta anak yatim bi ghairi haq. Karena ancamannya azab nanti di akhirat itu sangat berat. Tentang definisi yatim ini. Nah, ini perlu diselipkan agar kita paham. Di sini dikatakan yatim, berarti dia belum balik. Anas sholat di sampingnya ada anak yatim. Berarti dia sudah mumayyiz tetapi dia belum balik. Dan sholatnya kan sah anak mumayyiz. Nah, maka dia posisinya tetap pertama di depan perempuan. Yang kedua berarti seorang mumayyiz itu bisa mengisi shaf. Artinya bisa memenuhi shaf. Kalau misalnya kita ada shaf, kemudian di tengah-tengahnya ada anak kecil, maka dianggap itu bukan berarti itu kosong, berarti ada tempat yang kosong karena di situ yang berdiri anak kecil. Enggak, meskipun anak kecil itu sudah bisa dianggap telah menutup shaf yang kosong. Bisa difahami? Meskipun dia belum balik, meskipun dia belum balik sudah dianggap bisa menutup shaf. Karena di sini Anas bin Malik itu di sampingnya ada anak yatim. Dan perempuan di sini tidak sejajar dengan laki-laki, tetapi dia berada di belakang seorang laki-laki. Tetapi apabila kemudian ada dilakukan seperti itu, ya jamaahnya tetap sah. Misalnya ada seorang perempuan, apalagi kalau dalam kondisi tertentu, dalam kondisi tempatnya berjubel, sehingga kemudian ada perempuan yang sejajar dengan laki-laki, maka sholatnya tetap sah. Apalagi kalau misalnya berada di Makkah, di Masjidil Haram, itu terjadi antara laki-laki dan perempuan itu sejajar. Terkadang ada perempuan berada di depan laki-laki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pengecualian. Nah, itu pengecualian berbeda dengan dalam kondisi seseorang itu normal. Saya kira sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.